Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kesempatan kali ini dalam majelis virtual untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan persoalan-persoalan yang kita berharap bisa menambah keimanan kita, memberikan motivasi kita dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini, para pemirsa Ruas TV, di mana saja Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan tentang cerita atau kisah dari dua orang ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriyah, yaitu Hatim al-Asam bersama dengan guru beliau Syaqiq al-Balkhi. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang pertama dan pertemuan yang kedua, bahwasanya Hatim al-Asam berguru pada sang alim Syaqiq al-Balkhi lebih dari 30 tahun. Dalam beberapa riwayat disebutkan 32 tahun, ada yang menyebutkan 33 tahun. Dari lebih dari 30 tahun kebersamaan menuntut ilmu dari gurunya tersebut, dia hanya mendapati 8 faidah. Dan ini telah kita ceritakan pada awal pertemuan kita. Sehingga Syaqiq al-Balkhi terpana dengan jawaban dari sang murid Hatim al-Asam. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai sebuah musibah. Aku menghabiskan lebih dari 30 tahun waktuku untuk mengajarimu, wahai Hatim. Tetapi hanya 8 perkara saja yang bisa engkau dapatkan. Hatim al-Asam mengatakan, benarlah wahai guru. Sesungguhnya aku tidak berkata dusta. Aku bukanlah seorang pembohong, tetapi hanya 8 perkara saja yang bisa saya dapatkan sebagai sebuah keutamaan, faidah yang dapat kupetik dari samudra ilmu yang engkau miliki. Apa 8 perkara tersebut? Yang pertama dan kedua telah dibahas pada 2 pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu beliau mengatakan bahwasanya aku mendapati bahwa setiap manusia itu memiliki teman hidup, memiliki sahabat yang sejati, memiliki orang-orang terdekat yang dirindukan, yang disayangi, yang selalu ingin membersamainya dalam setiap kehidupannya, setiap nafas dalam kehidupannya. Tetapi kemudian ketika kita meninggal dunia, maka sahabat-sahabat tersebut ada yang mengantar dan menemani kita sampai pada saat kita sedang merenggang nyawa dalam sakaratul maut.
Ada di antara mereka yang menemani kita sampai masuk ke liang lahat ketika ingin menguburkan jenazah kita. Dan setelah itu, kata Hatim Al-Asam, satu demi satu dari sahabat-sahabat dan teman-teman terbaik itu, orang-orang terdekat itu meninggalkan kita, siapapun dia. Apakah karib kerabat, saudara sekandung, bahkan istri maupun suami dan anak-anak yang sangat dekat dengan kita. Pada saatnya mereka akan meninggalkan kita satu demi satu, membiarkan kita bersendiri dalam alam kuburan. Tetapi kata Hatim Al-Asam, aku kemudian merenungi bahwasanya ada satu yang ketika semuanya pergi, dia akan senantiasa membersamai kita. Dialah al-amalus salih, amalan salih yang selalu dan senantiasa menemani setiap hamba, bahkan ketika dia hidup bersendirian, berdiam di alam barzakh, di dalam kuburannya. Pelajaran yang kedua, kata Hatim Al-Asam, bahwasanya aku melihat manusia banyak di antara mereka yang memperturutkan hawa nafsunya, yang terbuai dan terlena dengan hawa nafsunya. Bahkan manusia-manusia ini berusaha untuk memperturutkan keinginan dari hawa nafsu tersebut. Dan kemudian aku berpikir dan membaca sambil merenungi satu ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut dengan kedudukan Rabb-Nya dan kemudian dia menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat terbaik untuk dia kembali, atau surga adalah tempat kembali yang terbaik baginya. Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Maka Hatim Al-Asam mengatakan, setelah membaca ayat ini saya merenungi dan kemudian berkata dalam hatiku, sesungguhnya pelajaran yang terbaik adalah Al-Quran, yang merupakan salah satu tuntunan yang paling benar. Dia bermujahadah dengan Al-Quran itu, selalu bersungguh-sungguh membacanya, kemudian memahaminya, dan berusaha mengamalkannya. Dengan memahami dan mengamalkan Al-Quran, maka dia mampu untuk menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, dan sebaliknya dia kemudian melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran yang ketiga, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan inti pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini, kata Hatim Al-Asam, dari 8 pelajaran yang dia petik, yang ketiga adalah inni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hitamid dunya. Kata Hatim Al-Asam, sesungguhnya diriku melihat bahwa setiap manusia selalu berusaha, berjuang untuk mengumpulkan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang berserakan itu. Manusia berusaha untuk mengumpulkan kemewahan-kemewahan dan harta duniawi. Thumma yumsikuhu qabidan yaduhu alaih. Kemudian dia berusaha untuk meraihnya dan menggenggam dunia tersebut dengan erat sekuat-kuatnya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, maka Hatim Al-Asam mengatakan, aku merenungi salah satu dari ayat Al-Quran,
ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apa-apa yang ada di sisimu akan sirna, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa kekal dan abadi. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 96. Fabadhaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala. Maka Hatim mengatakan, setelah saya membaca ayat ini, setelah saya merenungi ayat ini, maka saya mengerahkan seluruh potensi diri yang saya miliki untuk menjadikan segala apa yang aku dapatkan dari kenikmatan-kenikmatan duniawi ini liwajhillahi ta'ala, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafarraqtuhu bainal masakin, dan aku kemudian membaginya kepada kalangan orang-orang miskin, liyakuna dhakhran li indallahi ta'ala, agar apa yang telah aku bagikan itu, aku infakkan dan sedekahkan itu dari harta dan kenikmatan dunia yang aku miliki, menjadi sebuah tabungan dan investasi akhirat yang akan kekal selama-lamanya bagiku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, pelajaran yang ketiga adalah sebuah pelajaran yang memberikan informasi kepada kita bahwasanya segala apa yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia ini seharusnya mampu kita jadikan sebagai sebuah sarana, wasilah, perantara, sebagai sebuah modal dasar bagi kita untuk menjadikan apa-apa yang ada di dunia yang seharusnya dia merupakan sesuatu yang fana, sesuatu yang tidak kekal, berubah menjadi sesuatu yang kekal ketika kita jadikan sebagai bagian usaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan dunia Allah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat pangkat dan jabatan, nikmat keturunan, bahkan nikmat waktu yang sangat lapang. Ini semua merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan segala apa yang ada di permukaan bumi ini hakikatnya adalah sesuatu yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk yang bernama manusia ini. Dan tidak ada makhluk yang dapat memanfaatkan kenikmatan dunia sebagaimana nikmat yang dirasakan oleh umat manusia. Bahkan hewan sekalipun tidak akan mampu merasakan kenikmatan yang sempurna yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala apa yang ada di atas permukaan bumi ini untuk kalian, wahai umat manusia. Namun apa yang terjadi? Tidak semua di antara umat manusia mampu menggunakan kenikmatan-kenikmatan ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua mampu untuk menjadikan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak kekal, tetapi ketika dia jadikan sebagai
sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harta yang tidak kekal ini beralih menjadi harta yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada manusia yang tidak mampu menggunakan kenikmatan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk bertakarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas-fasilitas duniawi itu, maka dia bisa saja menjadi hamba yang berbahaya. Bahkan bahayanya orang seperti ini melebihi bahayanya seorang atau seekor binatang buas sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap umat memiliki fitnah atau ujian. Wa fitnatu ummati, dan fitnahnya, ujiannya umat saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-mal, harta yang Allah berikan kepadanya dalam kehidupannya di dunia. Maka hadirin sekalian, para pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, harta merupakan sarana yang Allah titipkan kepada kita untuk kita jadikan sebagai lahan dan modal untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tetapi betapa banyak orang-orang yang dihancurkan oleh Allah karena hartanya. Dan berapa banyak harta yang mampu menghancurkan pemiliknya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Dan orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka berinfak dengan hartanya. Mereka membelanjakan hartanya. Untuk apa? Para pemirsa sekalian, liyasuddu an sabilillah, agar supaya mereka dapat menghalang-halangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti harta yang Allah titipkan ternyata tidak mampu menjadikan pemiliknya merasakan kekalnya harta tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi harta ini justru menjerumuskan pemiliknya dalam kehidupan di akhirat kelak. Karena selama kehidupannya di dunia, dia menjadikan harta itu sebagai sarana untuk menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fasilitas kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita semuanya merupakan ujian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki, harta yang para pemirsa sekalian hari ini sedang menikmatinya, dengan upaya keras, dengan pengorbanan, membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan harta tersebut. Ternyata hadirin sekalian, harta itu bisa menjadi mara bahaya dalam kehidupan kita di akhirat. Sebaliknya, kalau kita gunakan pada jalan yang benar, kita rajin berinfak dan bersedekah dengan harta itu, maka harta ini akan menjadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma indakum yanfad, apa-apa yang berada di sisi kalian akan lenyap, akan sirna, tidak kekal. Wa ma indallahi baqin, akan tetapi apa yang kita berikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menjadi kekal, abadi, selama-lamanya. Allah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Dan sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian merupakan fitnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi harta yang banyak kepada seseorang, itu bukan berarti Allah memuliakan dirinya. Dan sebaliknya,
ketika Allah menyempitkan rezeki pada kehidupan seseorang, itu juga bukan berarti Allah menghinakan dirinya. Silahkan nanti para pemirsa membuka surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ada di antara umat manusia, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, ketika dia diuji oleh Rabbnya. إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, dia diuji oleh Tuhannya. Fa'akramahu, maka dimuliakan dirinya. Wa na'amahu, diberikan kenikmatan dalam kehidupannya, dilapangkan rezekinya, ditinggikan pangkat dan jabatannya, diperbanyak anak dan keturunannya. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, Rabbku, Tuhanku telah memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu, dan sebaliknya ketika Allah menguji dia pada sisi kehidupan yang lain, faqadara alaihi rizqahu, dan Allah sempitkan rezekinya, Allah batasi kenikmatan duniawinya, fayaqulu rabbi ahanan, dia kemudian mengatakan, Rabbku, Tuhanku telah menghinakan diriku. Ketahuilah para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kelapangan harta, kenikmatan duniawi, dan kesempitan rezeki bukan merupakan standar kemuliaan dan kehinaan seseorang, tetapi keduanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya siapa yang memiliki harta yang banyak, ataukah dia memiliki harta yang sedikit, tetapi harta yang banyak itu dapat menghinakan dirinya ketika dia gagal dalam ujian ini. Dan sebaliknya, orang yang memiliki harta yang sedikit bisa menjadi mulia apabila harta yang sedikit itu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan memuji orang-orang seperti ini. Orang-orang yang memiliki harta yang sedikit tetapi rajin berinfak dan bersedekah. Karena dia tahu dia telah memiliki harta yang sedikit di dunia, dan dia ingin agar harta yang sedikit di dunia ini menjadi kekal abadi selama-lamanya sebagai pemiliknya. Maka dia gunakan harta itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi baqin, maka apa-apa yang berada di sisi Allah akan menjadi kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan hartanya pada malam hari dan pada siang hari, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, sirran wa alaniyah, atau secara terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka baginya ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dari ayat ini berinfak dan bersedekah boleh dilakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan boleh juga dilakukan secara terang-terangan. Sebab yang menentukan hal itu menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja pada persoalan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, tetapi lebih pada persoalan sejauh mana si pemberi sedekah atau orang yang berinfak ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah apabila ada di antara para ulama berkata, mali jannati, hartaku adalah syurgaku. Harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan ternyata bisa memuluskan jalan orang itu menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sesungguhnya
harta yang Allah berikan kepada kita sedikit dan banyak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, sebagai hamba yang kita yakin bahwa akhir dari kehidupan di dunia ini bukan merupakan akhir dari kehidupan selama-lamanya, tetapi akhir dari kehidupan di dunia adalah merupakan permulaan dari kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Marilah kita mempersiapkan jawaban kita. Jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan Allah terhadap kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah berfirman, dan kamu benar-benar pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang telah sampai kepadamu. Harta adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka jangan sampai kita abaikan, karena sesungguhnya sedikit maupun banyak harta tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berinfak dan bersedekah? Dan kenapa infak dan sedekah itu merupakan pemulus jalan kita menuju syurga? Banyak sekali jawabannya para jamaah Ruas TV yang dirahmati Allah. Tetapi mungkin kita bisa mengumpulkan beberapa jawaban yang singkat saja. Salah satu di antaranya, kenapa harta bisa memuluskan jalan kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Lanjutan dari ayat ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu di dunia ini, carilah kebahagiaan negeri akhiratmu. Maka harta merupakan pemberian Allah, sebagaimana anak merupakan pemberian Allah, pangkat dan jabatan merupakan pemberian Allah. Jadikan ini semua fima atakallahu ad-daral akhirah sebagai bagian dari apa yang Allah berikan kepada kita, merupakan investasi kita di hari akhirat kelak. Kita jadikan sebagai investasi akhirat kita yang kekal abadi selama-lamanya. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita nikmati di dunia ini sedikit sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya berkata Bani Adam, hartaku, hartaku, ini hartaku, inilah hartaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu tidak memiliki harta apapun kecuali sedekah yang telah engkau keluarkan, atau makanan yang telah engkau makan, atau pakaian yang telah engkau pakai hingga usang dan rusak. Itulah hakikat milikmu. Adapun selain tiga ini, walaupun sekarang sedang engkau miliki, boleh jadi dia bukan merupakan hakikat daripada harta yang engkau miliki. Tiga ini. Harta adalah apa yang engkau sedekahkan. Itulah hakikat hartamu. Karena harta yang kita sedekahkan tidak akan pernah berpindah menjadi hak milik orang lain. Dia akan senantiasa menjadi hak milik kita hingga kita diwafatkan Allah, hingga kita dibangkitkan Allah, hingga kita telah menyelesaikan hari yaumul hisab, hari pertanggungjawaban. Harta itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari harta kita. Yang kedua, harta kita di dunia ini adalah apa yang kita makan. Para pemirsa sekalian, di hadapan kita ada hidangan di atas meja makan yang demikian banyak. Apakah kita menyangka semuanya adalah milik kita? Tidak. Milik kita, jamaah sekalian, adalah apa yang berhasil kita makan, kita masukkan ke dalam mulut kita, mengenyangkan kita pada saat itu. Itulah harta kita. Adapun yang tersisa di atas hidangan, itu bukan milik kita. Milik orang lain yang juga diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Milik hamba lain dari hewan-hewan yang akan menyantap itu. Milik kita hanya apa yang sempat masuk ke dalam mulut kita
dan kemudian mengenyangkan kita. Itulah milik kita. Pakaian yang kita miliki, para pemirsa sekalian. Apakah Anda menyangka pakaian yang berlemari dengan jumlah yang demikian banyak itu semuanya milik kita? Tidak demikian, hadirin sekalian. Milik kita adalah pakaian yang kita pakai sampai usang dan rusak. Kemudian kita buang pakaian itu. Itulah milik kita. Adapun pakaian yang berjejer dengan banyaknya dalam lemari, bisa saja dia menjadi milik orang lain. Bisa saja pakaian itu tidak sampai kepada kita dengan berbagai banyak alasan, berbagai banyak sebab yang Allah Subhanahu wa taala bisa saja berikan kepada kita. Bukankah saat ini kita berada pada gelombang musibah demi musibah? Saudara-saudara kita sesama orang-orang beriman di Turki dan Syria saat ini kena musibah. Mereka memiliki pakaian dan makanan yang berjumlah demikian banyak di dalam rumah, hancur lebur, tidak bisa dia nikmati. Hanya dengan sekali atau dua kali goncangan gempa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali ke rumah, kita melihat pakaian yang berjejer di dalam lemari, pakaian yang indah-indah dan bagus-bagus itu, introspeksi diri kita. Bahwa semua yang saya lihat dalam pandangan mata ini tidak mesti semuanya menjadi milik kita. Milik kita adalah apa yang kita pakai sampai usang dan rusak. Ketika kita duduk di atas hidangan, meja makan yang penuh dengan hidangan makanan-makanan yang lezat, maka pandanglah makanan itu. Introspeksi diri kita, berapa banyak mampu saya nikmati dari makanan-makanan ini. Maka yang ditetapkan menjadi milik saya adalah apa yang masuk ke dalam mulut, tembus ke dalam lambung, kita makan sampai kenyang. Itulah makanan yang ditakdirkan oleh Allah untuk hidup kita. Adapun yang banyak itu bukan milik kita. Demikian pula harta. Harta yang hari ini kita miliki bukanlah milik kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukannya. Apakah pasukan air dengan membawa banjir bandang ataukah tsunami? Ataukah pasukan gempa yang menghancur leburkan dunia ini? Sehingga harta yang kita miliki itu tidak lagi menjadi milik kita. Tetapi ada cara untuk menjaga harta itu. Dan sebaik-baik cara adalah sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berpindah dari tanganmu ke tangan orang lain dengan cara sedekah atau infak, maka sesungguhnya engkau telah berinvestasi dengan sebuah harta yang kekal, abadi, selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang ketiga, para pemirsa sekalian. Orang yang memiliki harta yang banyak, tetapi kalau dia meninggal, maka dia tidak akan dikuburkan dengan hartanya. Semuanya harus ditinggalkan. Seberapa tinggi rumah yang dia miliki, seberapa banyak timbunan emas, ataukah duit yang penuh di brankasnya, seberapa banyak kebun, seberapa banyak kendaraan yang dia miliki, baju-baju mewah dan fasilitas lainnya, apakah semuanya ikut menjadi temannya dalam kuburan? Orang yang beriman, orang muslim ketika wafat, dia hanya membawa 3 lembar kain putih atau kain kafan bagi laki-laki. Bagi perempuan 5 lembar kain kafan. Kalau dia tidak memiliki selembar kain pun, maka dia ditutupi apa adanya dengan apa yang dia miliki saat itu. Hanya itu yang bisa kita bawa. Harta-harta ini tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa sebagaimana pelajaran pertama adalah amalan-amalan saleh. Dan berinfak dan bersedekah adalah salah satu di antara amalan saleh untuk menjaga kekalnya harta yang Allah berikan kepada kita. Jawaban yang keempat, jamaah sekalian, surga itu dibeli dengan infak dan sedekah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan albir. Albir ini adalah kebaikan. Di dalam beberapa tafsir, albir adalah al-jannah. Kebaikan yang dimaksud adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, kalian tidak akan mungkin mendapatkan surga. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mampu berinfak dengan apa yang kalian cintai, dengan harta yang paling kalian sayangi. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa yang telah kalian infakkan dan sedekahkan itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala paling mengetahuinya. Mendengarkan ayat ini, sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu datang dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mempunyai tanah di Buwairuhah, tanah yang paling bagus posisinya, tanah yang laku dengan harga berapapun akan diincar oleh orang-orang penduduk Madinah. Di dalamnya ada kebun yang siap panen ya Rasulullah, dan ini merupakan harta yang paling aku cintai." Ketika dia mendengarkan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah merasakan surga kecuali kalian berinfak dengan harta yang sangat kalian cintai. Maka Abu Talha mengatakan, "Ya Rasulullah, inilah kebunku yang paling aku cintai. Aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku jual kebun ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala." Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadanya? "Wahai Abu Talha, bagikanlah hasil dari kebun itu kepada keluargamu yang terdekat dari kalangan fakir miskin." Jamaah pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata ketika kita berinfak dan bersedekah, kita perlu melihat sekeliling kita. Mungkin saja di antara kerabat-kerabat kita tentunya bukan dari kalangan ahli waris. Kerabat-kerabat terdekat kita ternyata ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Mereka tergolong kelompok fakir dan miskin. Maka sebelum Anda berinfak kepada orang yang jauh, perhatikan masyarakat di sekeliling Anda. Mungkin saja ada kerabat kita, ada tetangga kita yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, membantu dia dalam kehidupan dunianya. Maka jangan sampai kita begitu loba ingin membantu orang lain yang sangat jauh, tetapi kita terluput dari kerabat-kerabat terdekat kita yang fakir dan miskin, dan terluput dari tetangga-tetangga terdekat kita yang juga memiliki kebutuhan yang sama terhadap uluran tangan kita. Tetapi ini hadirin sekalian, sekali lagi tidak memberikan sebuah pelajaran atau tidak memberikan sebuah gambaran bahwasanya kita tidak perlu untuk memberikan sumbangan dan sedekah kita kepada keluarga, sahabat, saudara kita seiman yang sangat jauh di Palestina, di Turki, di Syria, dan di tempat-tempat lain yang kena musibah. Sama sekali tidak. Tetapi ketika kita memiliki harta yang kita infak dan sedekahkan kepada mereka yang jauh, yang juga membutuhkan, jangan lupa kerabat-kerabat terdekat kita dan tetangga-tetangga terdekat kita. Yang kelima, jamaah sekalian, hidup kita di dunia ini sangatlah sebentar, sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Allah berfirman, "Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa." Katakanlah, kenikmatan dunia adalah sedikit,
sementara akhirat adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, dari segala fasilitas duniawi yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sebagai sarana kita, modal kita untuk mengekalkan kehidupan itu, mengekalkan kenikmatan itu, agar dia bukan menjadi kenikmatan yang fana, kenikmatan yang akan lenyap, tetapi marilah kita jadikan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita menjadi kenikmatan yang baka, kenikmatan yang akan selalu kekal, abadi selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pelajaran ketiga ini bisa memberikan manfaat kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaika, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.